usulan dibaca usulan seringkali itu katanya jangan salah saya mah biasanya pakai apa justru surat kedua barang ayat mendatang surat kedua kerjaan ayo usulan itu Urang kawitan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah urang lajang deui kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Ayeuna lebat kana surah Al-Baqarah. Anu sataacana urang parantos ngarengsekeun tafsir surat Al-Fatihah ayat 1 dugi ka 7. Mudah-mudahan naon anu disampaikan, anu dijelaskan dina kitab tafsir ieu tiasa diamalkan ku urang sadayana atau saminimal mungkin jantan manfaat, jantan pengingat kanggo urang sadayana. Pengingat kanggo bahwa ternyata diri kita ini masih belum ada apa-apanya dalam hal agama gitu. Minimal jadi sadar diri lah gitu, sadar diri bahwa diri kita masih jauh dari pemahaman agama, pengamalan, masih banyak kekurangan gitu. Jadi jangan sampai ilmu yang didapatkan khususnya dalam ilmu agama masih kecil, dalam pengamalan masih jauh gitu, itu membuat kita sombong, takabur gitu. Ada orang mah rajin ke masjid, orang mah gitu. Padahal masih jauh dari pengamalan. Justru rajin ke masjid, sholat 5 waktu tepat waktu itu salah satu dari pengamalan agama dan masih luas lagi gitu, lebih luas. Jangan ketika sholat 5 waktu terjaga, akhlaknya terjaga tidak kan gitu. Samaroh dari ibadah itu kan akhlak gitu. Bisa sholat subuh gitu, terus datang ke masjid, sholat zuhur, maghrib, isya gitu. Bisa terus tiba di masjid gitu untuk bapak-bapak, itu samarohnya ada tidak nah itu. Jadi wah luas sekali gitu ketika berbicara agama gitu, apalagi ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang jauh, masih jauh kita dalam pengamalan. Dan seperti kemarin ketika menafsirkan Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan itu bermakna kita mendahulukan kepentingan Allah kan gitu dibanding kepentingan diri kita sendiri. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah itu berfirman kan Robbana atina fid dunya hasanah gitu, wa fil akhirati hasanah gitu. Di dunia heula karek akhirat gitu. Bukan berarti mendahulukan kepentingan dunia gitu. Begitu mah berarti ayat tersebut kontradiktif gitu dengan Al-Fatihah ayat 5 ini gitu. Bukan seperti itu pemahamannya gitu. Justru dunia yang kita kejar itu harus seiring sejalan dengan akhirat yang akan kita kunjungi nanti setelah mati gitu. Jadi ya tetap kehidupan di dunia jalan, pekerjaan jalan, tapi tidak sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mah jadi absolut saja, mutlak itu penghambaan diri kepada Allah bagi seorang makhluk gitu. Apalagi kan di kita di Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 51 di juz 27 halaman kaduana, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun gitu. Itu mah sudah menjadi prinsip hidup bagi seorang muslim. Hidup di dunia tidak lain itu untuk beribadah kepada Allah gitu. Makanya
di ranah sufi tasawuf ada pemahaman bekerja itu menunggu sholat gitu. Jadi lain orang teh sholat jadi istirahat gawe gitu, tapi justru pekerjaan itu jadi istirahat untuk ibadah gitu. Jadi sampai seperti itu pemahamannya. Itu di surat Al-Fatihah ayat 5. Nah, hari ini kita masuk ke surah Al-Baqarah. Tapi mohon maaf makalahnya tidak sempat dibuat. Nantilah menyusul karena kesibukan juga gitu, nanti insya Allah menyusul. Surah Al-Baqarah ini dari Syekh As-Sa'di, dia menyimpulkan wahia madaniyatun, surat ini itu tergolong madaniyah. Jadi surah ayat-ayatnya itu turun setelah hijrah, ba'da hijrah gitu. Kalau Al-Fatihah sebetulnya di dalam tafsir-tafsir itu dikatakan Makkiyah Madaniyah gitu. Jadi 2 kali turunnya Al-Fatihah. Tapi Syekh As-Sa'di langsung saja satu mengambilnya, dia Al-Fatihah itu Makkiyah. Ari Makkiyah mah surah anu turun sebelum hijrah gitu. Jadi bukan surat yang turun di Mekah gitu Makkiyah. Madaniyah surat yang turun di Madinah, tidak gitu. Tidak dipahami seperti itu karena nanti ketika Nabi di tahun berapa 9 atau 10 Hijriah Fathul Mekah itu datang ke Mekah lagi, tinggal di Mekah beberapa waktu, kan turun gitu ayat Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum, surat Al-Maidahnya ayat 3 itu di potongan ayat tersebut. Tapi kan disebutnya itu Madaniyah gitu, tidak Makkiyah gitu. Kan guna kalau misalkan turunnya di Mekah Makkiyah di sana atau Madaniyah itu dipahami di Madinah gitu, Makkiyah dipahami di Mekah, tapi tidak seperti itu. Para ulama menjelaskan definisi Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah itu turun qabla hijrah, Madaniyah kalau Madaniyah itu turun ba'da hijrah gitu, setelah hijrah Nabi. Ya, awal ayat ini diawali dengan kalimat basmalah, kemudian masuk ke ayat 1 alif lam mim. Kata Syekh As-Sa'di, taqaddamal kalamu alal basmalah, dimulai firman Allah pada surat ini dengan kalimat bismillah gitu. Kalau kata Syekh Ibrahim bin Ismail ketika mensyarah kitab Ta'lim wa Ta'lim karya Imam Az-Zarnuji, kalimat basmalah dimulai oleh para ulama itu menunjukkan sunnah Al-Quran dan hadis gitu. Jadi sunnahna di agama Islam itu memulai segala sesuatu dengan basmalah gitu. Apalagi banyak itu hadis-hadis yang menyinggung terkait basmalah, ketika segala aktivitas dimulai dengan bismillah itu tidak akan terputus keberkahan gitu. Kemudian segala sesuatu yang dimulai dengan basmalah mendatangkan kemudahan gitu. Banyaklah gitu sisi positifnya ketika segala hal dimulai dengan bismillah gitu. Bahkan di kita gitu, di urang Sunda mah kan itu dibiasakan jadi budaya gitu. Itu bismillah heula bismillah. Jadi kental gitu, kental pengucapan bismillah dalam segala aktivitas itu, dalam segala ruang dan waktu. Karena memang ini menjadi sunnahnya Allah dan Rasulnya gitu. Al-Quran segala sesuatu memulai dengan basmalah ketika akan memulai sesuatu, memulai surat gitu, dengan basmalah. Nabi itu ketika menulis surat pasti bismillah lah gitu, basmalah dulu. Ada sesuatu bismillah kemudian tahmid itu. Jadi itu sunnah gitu, sunnah yang biasa dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ayat Al-Baqarah surat pertama secara tartib itu dimulai dengan basmalah. Banyak sekali, bahkan ada riwayat-riwayat yang justru memang perlu diteliti juga, bahwa doa itu akan cepat dikabul ketika dimulai dengan basmalah gitu. Ada lagi nanti riwayat doa itu akan cepat dikabul ketika sholawat ke Nabi gitu. Jadi banyaklah gitu. Jadi ini salah satu riwayat-riwayat yang memang menunjukkan keutamaan bismillah gitu, yang bisa menembus ruang dan waktu gitu. Kadang diurangi kan, namun ada yang berbicara
kurang baik itu negatif ngomong teh teu make bismillah teh jadi kitu da sok kitu. Jadi satu paribasa gitu. Ketika seorang tidak memulai dengan bismillah kadituna teh moal bener tah gitu. Di urang sampai pemahaman sampai seperti itu. Wa amal huruful muqatta'atu fi awailis suwari. Adapun huruf-huruf muqatta'ah pada awal-awal surat-surat, kalau di dalam surat Al-Baqarah alif lam mim, terus di dalam Al-Hijr misalkan surat ke-15 alif lam ra, di surat Asy-Syura Tosin, Ain sin qaf gitu. Kemudian di surat Maryam surat ke-19 kaf ha ya ain shad gitu. Dan surat yang lainnya gitu. Toha Yasin gitu. Itu kan disebutnya itu huruf muqatta'ah, huruf mutasyabihah gitu. Jadi rangkaian huruf yang membentuk satu kata atau kalimat tapi tidak ada maknanya gitu. Karena memang ketika dicari alif lam mim naon gitu maknanya tidak ada gitu. Tidak ada maknanya. Walaupun memang ada banyak ulama yang menafsirkan alif lam mim itu dengan alif itu katanya ana gitu. Lam itu Allah, mim itu alim. Jadi ana Allah alim, saya Allah maha mengetahui. Ada yang sampai menafsirkan seperti itu. Jadi ini adalah menurut singkatan gitu. Ada yang menafsirkan dengan berbagai tafsiran lah gitu alif lam mim. Tapi kata Syekh Sa'di fal aslamu fiha asukutu anit ta'arudi limaknaha min ghairi mustanidin syar'iyyin. Yang lebih selamat untuk memahami huruf-huruf muqatta'ah ini adalah lebih baik diam gitu dari mendiskusikan atau meninjau ulang makna-maknanya gitu, khususnya dari sumber-sumber yang bukan kredibel gitu, Al-Quran dan Sunnah gitu. Karena kan tadi seperti alif lam mim, alif dimaknai ana, lam Allah, mim alim, itu kan berdasarkan ro'yu gitu, kira-kira lah gitu, berdasarkan akal gitu, kira-kira cek sim kuring mah alif lam mim teh ieu gitu, kira-kira ini gitu. Jadi lebih baik, yang lebih selamat itu untuk menghindari diskusi-diskusi seperti itu. Kembalikanlah saja semuanya kepada Allah gitu. Yang kata Syekh Sa'di ma'a al-jazmi bi annallaha ta'ala lam yunzilha abathan itu. Disertai dengan penetapan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak mungkin menurunkan huruf-huruf muqatta'ah ini, menjadikan huruf-huruf muqatta'ah ini terdapat di dalam Al-Quran sebagai kesia-siaan, tidak mungkin sia-sia gitu. Bahkan karena adanya huruf muqatta'ah ini, justru orang-orang Arab masa Nabi Muhammad SAW pada zaman itu justru tertarik gitu dengan bacaan Al-Quran ketika ada huruf muqatta'ah. Ini salah satu hikmahnya gitu, ketika surat atau huruf-huruf muqatta'ah ditampilkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ini pun menunjukkan kredibilitas Nabi gitu. Kan Nabi teh setiap saking kredibel, otoritatif menjaganya Nabi SAW terhadap Al-Quran. Nabi kalau kata Profesor Quraisy Shihab mah, nabi kata kul nawai disebutkan kan gitu. Jika kul huwallahu ahad, kul itu apa coba artinya? Kul teh kan katakanlah gitu kan. Di kita mun ngobrol gitu, katakanlah ya, kan satu obrolan yang tidak biasa gitu. Kaku gitu ketika menyebutkan katakanlah gitu. Tapi saking menjaganya Nabi terhadap Al-Quran, kakul nawai disebutkan gitu, kul huwallahu ahad. Cek urang mah langsung we huwallahu ahad kan eta inti nama gitu, tapi kul nanti disebutkan gitu. Surat Anas pada kan inti nama a'udzu birabbin nas, tapi kul a'udzu birabbin disebutkan kul nawai. Padahal secara arti kan kul teh katakanlah gitu. Satu ungkapan dalam satu ungkapan yang kalau dipakai dalam suatu komunikasi tidak biasa lah gitu hal tersebut. Tapi saking menjaganya Nabi, kaki itu Nabi disebut termasuk huruf-huruf muqatta'ah gitu. Padahal Nabi apal gitu, itu naon gitu. Kalau mungkin bagi kita tidak penting kan gitu. Tapi karena saking menjaga amanah, tanggung jawab, ini diturunkan dari Allah, yakin bahwa apa yang diturunkan Allah itu tidak akan sia-sia. Disebutkan gitu alif lam mim gitu.
Hamim, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad gitu. Walaupun secara makna itu Nabi sendiri saja kan tidak menafsirkannya gitu. Allah tidak memberitahukan itu. Itu menunjukkan agar nanti ada di ayat 3-nya menunjukkan betul tidak kita itu beriman kepada Allah gitu. Minimal dina huruf-huruf yang seperti ini saja, huruf muqatta'ah orang teh yakin teh ada teh tidak mengandung kesia-siaan gitu. Justru hal tersebut itu ada manfaatnya gitu. Termasuk dulunya salah satu contohnya ketika di zaman Nabi gitu. Ketika dibacakan Alif Lam itu orang-orang Arab itu langsung wah naon cenah ieu teh naon gitu. Jadi tergiur, tergugah hatinya untuk mendengarkan Al-Qur'an. Kalau misalkan konteksnya di budaya Sunda mah ketika seorang mubaligh gitu menggunakan bahasa Sunda yang buhun gitu, Sunda yang murwakanti gitu. Sastra itu terenak lah gitu, orang tuh langsung wah iya bener Ustaz teh gitu, nyunda pisan. Kan orang Sunda itu ketika disebutkan kata-kata yang yang indah lembut gitu nya langsung madak ada aya istilah orang Sunda mah cenah supaya menggugah atau melembutkan hatinya itu ku bahasa cenah kan gitu. Sampai seperti itu kan gitu. Tahu orang Arab juga untuk membuat hatinya itu tergugah itu dengan bahasa, khususnya dengan bahasa yang indah gitu. Maka ma'al jazbi bi anallaha ta'ala lam yunzilha abasan, harus disertai dengan penetapan bahwa Allah Ta'ala itu tidak akan menurunkan secara sia-sia. Bal li hikmatin la na'lamuha, tetapi pasti ada hikmahnya walaupun kita semua tidak mengetahuinya. Tong borok kita Bapak Ibu. Nabi saja kan tidak tahu gitu. Alif Lam Mim teh naon maksudnya, tapi yakin bahwa Alif Lam Mim, Ha Mim dan yang lain sebagainya huruf-huruf muqatta'ah itu akan membawa manfaat gitu. Nya enakeun kan kitunya urang ge ketika membaca surat-surat yang memang ada huruf muqatta'ah enakeun gitu. Terasanya tuh berbedalah gitu ke hati. Apalagi orang-orang Arab pada zaman dulu, hari zaman enama ada mun saur Ustad Walid mah gitu di pesantren salah satu satid di pesantren Persis. Ada orang Arab jeung orang Ajam ayeuna mah sararua gitu. Orang Arab diarajar nahwiyah cenah ayeuna teh ku orang Indonesia. Orang-orang jadi tidak ada bedanya kan. Beda dengan orang-orang zaman dulu, Arab zaman dulu mah teu kudu diajar nahwiyah, tidak usah baca kitab Arab gundul saja sudah langsung paham gitu. Bahkan Arab gundulnya benar-benar gundul kan, tidak ada titik fathah nawana titikna gitu, khususnya titik tidak ada. Quran kan dulu tidak ada titiknya terus gitu bersambung jika strip-strip lah gitu. Tapi tiasa macana gitu karena memang unsur budaya yang lekoh yang kental kepada mereka hari ayeuna mah dasar wakena gitu. Makanya di Arab kan pengajar nahwiyah, pengajar sorobna orang Indonesia gitu. Di mana-mana sami deh gitu. Kalau orang Arab teh diajar ka orang Indonesia masalah linguistik, masalah perbahasaan Arabna gitu. Itu menunjukkan bahwa hari ini ya tidak orang Ajam itu bisa bersaing gitu. Orang non Arab gitu. Ajam teh non Arab bisa bersaing dengan orang Arab gitu. Karena memang mereka pun sama-sama sudah hilang lah gitu rasa kebahasaan gitu. Nah, kemudian wa qauluhu dzalikal kitab, tadinya bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, terus masuk ayat 2 dzalikal kitabu, artinya itulah kitab. Dzalikal kitabu ai hadza alkitabul azimu alladzi huwal kitabu alal haqiqati, yaitu inilah kitab yang agung, maksudnya itu Al-Quran, yang dia itu kitab yang hak, yang benar. Al-mustamilu ala ma lam tastamil alaihi kutubil muqaddimina, yang mencakup atas apa-apa yang tidak tercakup dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diketahui oleh kita 3 kan gitu, Taurat, Zabur, Injil itu. Nah, disempurnakan dalam Al-Qur'an itu.
Bahkan ketika saya mencoba, karena penelitian saya terkait tafsir Sunda itu sampai menemukan bahwa Sunda itu bisa dikatakan dalam dokumen-dokumen kuno, disebut nantinya ya, dokumen kuno itu kan menunjukkan satu entitas agama gitu. Sunda teh ternyata cenah ieu mah da can kabuktikeun. Jadi selain Sunda itu disebut ras da lain cenah gitu, disebut suku lain karena mencakup banyak, disebut ras naon gitu, ieuna cirina gitu, sukuna naon gitu. Tapi danu pantes mah sampai ada dokumen tuh Sunda itu adalah agama gitu. Bisa jadi agama yang turun sudah lama sekali gitu, matak disebut orang Sunda gitu. Ada lagi kalau di tafsir siapanya, di Profesor Quraisyab di Al-Misbah itu ketika menafsirkan surat Atin, watin wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Watin itu kan artinya buah tin, itu menunjukkan simbol Nabi Buddha gitu. Buddha teh baheulana teh nabi gitu. Nabi zaman pra-Islam gitu, zaman dahulu mungkin, karena kan nabi itu diutus sesuai dengan kaumnya, beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia gitu, tidak tersekat oleh orang Arab saja gitu. Hari nabi-nabi zaman sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa untuk Bani Israel gitu. Oke, selain suku Bani Israel, kalau memang ada pertentangan nanti ada nabi lain gitu. Jadi Nabi Isa tetiasa nyeramahan ka orang Sunda tetiasa. Dake di Sunda aya di nabina gitu. Misalkan Nabi Isa pada zaman itu akan berpergian gitu, keluar dari Ibrani, dari tanah Palestina untuk berdakwah ke Eropa, tetiasa kudu nama gitu. Da agamanya itu Islam yang dibawanya itu khusus untuk lingkup itu saja gitu. Tak beda dengan Nabi Muhammad yang memang menyeluruh, rahmatan lil alamin kan disebutnya juga, rahmat untuk seluruh alam semesta gitu. Bukan hanya manusia, bahkan tumbuhan, hewan-hewan itu semuanya dapat rahmat dari apa yang dibawa oleh Nabi kan gitu. Sampai kan mujizat Nabi itu Bapak Ibu banyak sekali, yang jarang dikabarkan itu mujizat Nabi itu sama gitu. Nabi Muhammad itu sama seperti Nabi Sulaiman gitu, bisa ngobrol gitu. Nabi Sulaiman ngobrolna jeung jin, jeung hewannya, burung gitu. Nabi Muhammad mah nyanyi jeung jin, jeung burung, jeung tumbuhan gitu, tapi bisa ngobrol gitu. Sampai ketika Nabi itu kan punya pangimbaran gitu, yang menurut ciga iyalah gitunya, meja ini yang suka dipakai kajian oleh Nabi. Tiba-tiba karena ada hadiah dari sahabat Nabi itu, dari mananya, Yaman atau dari mana, dia bawa mimbar baru gitu. Ieu mah tos lami cenah Nabi, tos ieu gantos ku ieu mimbarna nu sae, pindahkeun mimbar ieu teh gitu, mun urang mah pindahkeun ganti nu enggal. Jol nuju kajian teh sedang bersama sahabat, mimbar ada satu tangisan bayi gitu. Nya kumaha we ceurik orok gitu nya. No ditinggali teh ku sahabat teh, saha eta nu ceurik cenah. Di mana Nabi ge celang-celong gitu, di mana gitu, cek Nabi teh ieu cenah sisieun, nunjuk kanu heueuh bener di dinya gitu suarana teh. Dari si mimbar tersebut nangis gitu, kata Nabi, dia nangis karena tidak dipakai lagi olehku cenah gitu. Jadi sedih gitu, teu dipakai di ku Nabi. Tapi kaya ka Nabi mah burung, mujizatnya itu burung datang ka Nabi cicing di dinya gitu. Diudag-udag eta cenah Nabi eta nu abdi manukna cenah gitu, cek sahabat teh. Tong jolim cenah ka manuk teh, henteu cenah, ieu nyarita gitu. Manuk jadi sampai mengatakan si burungnya itu, saya mengadukan kepadamu orang yang diutus oleh Allah, seorang yang adil, tolong lindungi saya gitu. Burung tersebut sampai berkata seperti itu kepada Nabi gitu. Bahkan ketika Nabi mencari, kan dari zaman dulu mah mun kahampangan gitunya, atau ingin buang air besar kan belum ada toiletnya gitu, WC tacan aya nama kan menuju di jalan rest area gitu, aya kan itu toilet gitu, WC gitu. Zaman Nabi kan belum ada gitu, berpergian untuk buang air kecil atau besar itu harus mencari, harus ngagalih lah gitu, masih primitif lah gitu. Nah, ketika tidak ada semak-semak atau apa yang bisa menutupi Nabi gitu untuk buang air besar, Nabi teh ngageroan, jadi ada pohon yang tinggi,
oleh Nabi diseru, tolong kamu tutupi saja si pohon atjol gitu tek gitu nutupan Nabi. Beres hatur nuhun gitu deh gitu si pohon teh gitu. Sampai ada si pohon yang di kejauhan Nabi sedang bersama sahabat, cek Nabi teh ta'al anta gitu. Jadi kadia si pohon teh kituan keluar si akarnya kemudian berjalan gitu kan Nabi. Jadi sampai nyata mujizat lah gitu nya, mujizat Nabi. Jalan tlek tunduk we ka Nabi teh gitu. Sampai sepertinya itu mujizat Nabi gitu. Jadi betul-betul kitabnya juga melengkapi Al-Qur'an ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya gitu. Nabinya saja Nabi Muhammad juga menjadi penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya kan. Jadi yang nanti menjadi penghulu di akhirat itu kan Nabi nu pertama teh gitu. Tidak akan ada orang-orang yang mendahului masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya. Orang teh alhamdulillah gitu akan nanti masuk surga duluan dibanding umat-umat sebelumnya gitu. Orang mah lahir teh pangtungtungna gitu tapi masuk surga pang awalna gitu. Tanginas gitu. Hari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sudah lama, ayeuna ge meureun di kuburan sudah 3.000 5.000 tahun gitu nungguan teh gitu. Dilapisan di umat Nabi Muhammad cenah loba bating urang mah kitu nya. Tapi nanti di akhirat kalah ngantri kalah urang heula gitu. Nabi Muhammad urang heula nambe umat-umat sebelumnya. Sampai kan Nabi Musa dalam satu riwayat mun mah bisa jadi umat Nabi Muhammad mah rek milih jadi umat Nabi Muhammad gitu daripada boga umat sorangan sampai seperti itu Nabi Musa gitu. Dalam satu riwayat tapi perlu diteliti juga. Jadi al-mustamilu ala malam tastamil alaihi kutubil mutaqaddimin. Dia itu mencakup bahasan-bahasanya itu dalam Al-Qur'an yang tidak tercakup dalam kitab-kitab sebelumnya gitu. Kalau dalam kitab sebelumnya pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj Dajjal teh tidak terlalu dikemukakan, di Al-Qur'an ada gitu. Walaupun mungkin sedikit-sedikit gitu. Kalau dalam kitab-kitab sebelumnya terkait ilmu pengetahuan kurang dibahas, di Al-Qur'an mah dibahas gitu. Terkait kumasi siklus hujan gitu. Ternyata kan di dalam surat Al-Hijr di juz 14 itu kan disebutkan wal sarnal riyaha lawaqiha. Jadi dan seterusnya. Kalau menurut Al-Qur'annya gitu dan belum dibuktikan di sains gitu, maka terbukti. Jadi muncul Al-Qur'an mah tina ayat eta beberapa penafsir itu memahami hujan teh justru adalah perkawinan antara angin dengan awan gitu. Teka harti kurang mah gitu. Tapi beberapa mufasir itu menafsirkan, salah satunya Quraisy Shihab itu menafsirkan ayat tersebut itu jadi hujan itu tak tercipta dari perkawinan antara angin dan awan gitu. Jadi hujan gitu. Hujan teh gitu. Nah, itu perlu dibuktikan itu terbukti atau tidak gitu. Eta cek Al-Qur'an. Orang bagi kita ketika membacanya mengimani kan gitu. Kemudian minal ilmil azim wal haqqil mubin. Kata Syahsadi, apa sih yang tidak tercakup dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu ilmu yang luas, yang agung gitu. Di Al-Qur'an kan banyak kan satu bukan teori lah. Jadi pengenalan awal itu terkait penciptaan manusia kan ya gitu, mulai dari sperma terus jadi janin, jadi bayi itu dibahas secara secara komprehensif oleh Al-Qur'an kan gitu. Nah, itu yang tidak dibahas oleh kitab-kitab sebelum. Di Taurat tidak ada gitu, di Injil tidak ada gitu. Apalagi sekarang kan sudah banyak berubah lah gitu, dirubah kitab-kitabnya. Di Al-Qur'an kan dibahas gitu. Kan teka harti gitu, orang lahir di tahun 500 Masehi sudah tahu, sudah bisa mengemukakan menurut teori dalam tanda kutip terkait janin kan gitu. Yang pada zaman itu tidak ada orang yang berbicara terkait bayi gitu, penciptaan bayi teh kumaha gitu. Al-Qur'an mah dengan yang dilantunkan oleh Nabi ngobrolkeun eta kan gitu. Ketika membaca surat Al-Mu'minun di ayat di pertengahan handap di ayat 15, 16, 17 itu kan membahas terkait janin kan gitu. Da teka harti gitu oleh orang zaman pada waktu itu. Amun zaman ayeuna mah nya kaharti gitu, sudah banyak penelitiannya gitu, jurnal-jurnalnya banyak gitu.
Zaman dahulu tidak tahu gitu. Kita bisa mengemukakan hal seperti itu dan banyak itu ilmu-ilmu lain yang memang secara nalar tidak mungkin gitu. Dia diketahui kecuali memang melalui satu yang maha mengetahui gitu. Tidak mungkin, apalagi Nabi Muhammad ummi kan gitu, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, erek maca kumaha gitu, erek mendapatkan ilmu atau informasi seperti apa gitu yang luas, maca nulis nawe kan tidak bisa kan gitu. Berarti tidak ada lain gitu yang memberitahunya pasti adalah sosok yang memang maha mengetahui gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Wal haqqil mubin, dan kebenaran yang jelas gitu. Al-Qur'an mah jelas kan, makanya ada surat Al-Furqan, surat ke-25 di juz ke-18 awal masuk ke juz 18. Al-Furqan kan artinya pembeda. Al-Qur'an disifati oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 285, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sifat Al-Qur'an itu selain petunjuk untuk manusia, itu adalah Al-Furqan, pembeda itu. Yang positif dan yang negatif, yang baik dan yang salah gitu, yang keliru. Jelas Al-Qur'an mah ngabagi nu ieu batil, nu ieu salah, nu ieu haram, nu ieu halal, jelas gitu dalam hukum-hukum syar'i, hukum kemanusiaan dan yang lain sebagainya. Kemudian zalikal kitabu la raiba fi, zalikal kitabu itulah kitab, la raiba fi tidak ada keraguan padanya. La raiba fi wala syakkun biwajhi minal wujuh, tidak ada keraguan dari sisi manapun. Wa nafyur raibi anhu yastalzimu didduhu, dan menafikan, meniadakan keraguan itu menghendaki sebaliknya. Berarti memang kitab ini itu betul-betul harus mendatangkan keyakinan. Izdiddur raibi wasyakki al yakin. Jadi kebalikan dari ragu, roib dan syak itu adalah yakin. Di dalam Al-Qur'an ini Bapak Ibu di surat Al-Baqarah ayat kedua, ini yang digunakan oleh Allah diksinya itu roib gitu, la roiba. Sedangkan kalimat arti dari ragu-ragu dalam bahasa Arab itu ada dua, ada banyak sebenarnya. Ada salah satunya la roib dan syak gitu. Roib teh ragu, syak sama ragu gitu. Bedanya apa? Kalau roib, saya catat dari beberapa tadi mu'jam, roib mah jadi menunjukkan ragu yang menuduh gitu, menuduh tidak baik gitu. Jadi suudzon, roib mah gitu. Bahwa Al-Qur'an sebutlah roiba fi, berarti ada orang-orang yang menuduh gitu. Quran mah ada buatan Nabi. Memang betul kan, di zaman Nabi disebutkan beberapa orang-orang Quraisy menyebut bahwa ini buatan Nabi, ini buatan Muhammad. Ya Muhammad teh menang ti orang Syam, cenah kan kamari cenah dagang ka Syam pas umur sakieu gitu. Menang ti orang Madinah di jalan cenah gitu. Menang ti orang-orang luar gitu, sampai menuduh seperti itu. Bahkan menuduh sebagai da ieu mah penyihir, eta mah mantra-mantra sihir. Nah, Quran ini roib gitu. Jadi menuduh, ragunya itu timbul dari tuduhan. Kalau syak mah justru kalau dalam bahasa ilmiah mah skeptisme gitu. Syak mah jadi satu keraguan yang mempertanyakan, tapi kayak tungtungna jadi yakin gitu. Sama seperti mahasiswa gitu. Mahasiswa ketika dosennya menjelaskan ini langsung nanya, ada timbul pertanyaan. Cek saya mah apa kieu dijawab lagi. Setelah ada jawaban itu justru membuat hatinya kuat, jadi yakin gitu. Itu syak gitu. Bedanya roib dan syak. Nah, dalam Al-Qur'an ini yang disinggung oleh Allah di ayat kedua surat Al-Baqarah itu dengan kalimat roib gitu. Kalimat roib bukan syak gitu. Artinya memang justru yang datang kepada Al-Qur'an itu tuduhan yang tidak argumentatif gitu maksudnya teh gitu. Justru ketika ada orang-orang yang ragu, tapi ragunya itu didasarkan pada hati yang bersih itu, memang budaya ilmu gitu. Itu justru ketika membaca Al-Qur'an menemukan jawaban, dia pasti masuk Islam kan gitunya gitu. Sama banyaklah di kita kan dokter-dokter gitu yang asalnya non muslim masuk jadi muslim gitu. Itu dia keraguannya itu bukan tuduhan, tapi memang benar tuh Quran teh gitu. Ketika dibaca ada jawaban, akhirnya menerima Islam kan gitu. Beda dengan orang-orang yang menuduh kan, seperti
Abu Jahal gitu dan kawan-kawan yang lainnya. Apa Al-Qur'an teh dia itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka pun beriman ke Allah gitu. Cuman pemahamannya iman ke Allah teh cukup berdoa langsung gitu. Kudu aya perantara nanti patung-patung gitu. Itu pemahaman mereka gitu. Tapi ketika dikatakan kul man rabbus samawati wal, coba tanyakan olehmu Muhammad kepada orang-orang itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, sayaquluna lillah gitu. Pasti mereka akan menjawab Allah gitu. Karena memang percaya kalau cuman eta dalam kepercayaannya itu ada kesesatannya berupa penyembahan terhadap berhala, karena mereka meyakini tak berhala ieu patung Lata, Uzza, Mana ini yang bisa menyampaikan maksud kita kepada Allah. Padahal kan Allah itu tidak ada di dalam surat Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, langsung we ngadoa ka Allah insyaallah diijabahkan gitu jawaban dari Allah. Mereka justru ragu Abu Jahal teh apal gitu dulu itu bahwa Al-Qur'an ini turun langsung dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat satu perantara, tapi tidak mau beriman karena ya tidak mau meninggalkan kekuasaannya. Jadi menuduh setiap kali berbicara di podium di Mekah gitu, pasti apa yang dia bahas itu tuduhan yang tidak argumentatif, menuduh bahwa Quran ini buatan ieu buatan itu, Quran teh kade kieu. Jadi banyak tuduhan yang tidak berdasar gitu, tidak ada data dan faktanya gitu. Kermah di bangsa Quraisynya itu kebanyakan kan orang Arab itu ummi gitu, tidak bisa baca tulis termasuk baca konteks gitu, hanya beberapa orang saja gitu yang memang dianugerahi akal yang mungkin bersih gitu, hati yang bersih. Jadi kebanyakannya menjadi ingkar kan gitu. Padahal Al-Quran ini la raiba fi. Jadi kebanyakan yang memang tidak percaya kepada Al-Quran itu bukan berdasarkan dari ilmu pengetahuan, tapi memang tuduhannya benci saja gitu, benci saja kepada Al-Quran. Kan banyak sekarang studi-studi di universitas di Barat gitu kan, ada studi Islam gitu. Anu ngajarna profesor dari beragama Kristen, beragama non Islam gitu. Dia menjelaskan Arapal gitu 30 juz gitu, profesor etate, tapi tidak masuk Islam gitu. Karena memang dia mempelajari Al-Qur'annya tidak mendatangkan iman kan, nyata roib eta didinya roib teh gitu. Jadi dia tidak berdasarkan syak mah kanu ilmu gitu, tidak berdasarkan keilmuan gitu sanajan profesor gitu. Tapi justru berdasarkan roib, tuduhan-tuduhan, karena memang dia sudah didoktrin dari agama-agamanya untuk menyebarkan pemahaman yang keliru terkait Islam. Makanya banyak kan sarjana-sarjana dari Timur Tengah yang memang mereka bersekolah kuduna makan dari Timur Tengah mah atau sekolahnya ke Madinah, di Mesir saja cukup. Tapi ini orang Mesir malah sekolahnya di Barat gitu. Kemudian belajar Islamnya dari Barat gitu. Datang ke Mesirnya kan justru malah mendekonstruksi Al-Quran itu jadi merubah jadi ayat Al-Quran yang ini sudah tidak relevan. Khususnya katanya seorang cendekiawan, sampai kan dikatakan ulama Mesir itu dia Abu Zaid ini, dia itu keluar dari Islam, walaupun beberapa sekarang itu orang-orang Islam para ahli itu menganggapnya tetap masih Muslim, karena memang dia itu sampai ingin merubah Al-Quran gitu, ngarubah itu jadi ternyata cenah ayat Al-Quran teh terlalu terlalu ke gender lalaki gitu, kuna aya gender awewe gitu, tak kalau banate lalaki wae. Terus banyak hukum-hukum seperti hukum rajam, potong tangan, contohnya itu sudah tidak berlaku zaman ini, sudah tidak relevan gitu. Eta teh sudah tidak sesuai dengan kaidah hak asasi manusia gitu. Kuduna mah kan nu saha nu ti heula hadir kan Quran heula nu hadir kuna hak asasi itu dia harus sejalan dengan Quran. Mah kalau Al-Quran kudu sejalan dengan temuan-temuan baru gitu, yang padahal Al-Quran lebih dulu gitu. Makanya di kita kan tidak ada yang disebut hak asasi manusia, di orang makan hak dan batil gitu gitu. Nu hak kieu nu batil kieu gitu. Tidak ada kan diksi di kita itu hak asasi. Justru di hak dan batil ada hak asasi manusia, ada hak asasi hewan, hak asasi dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih mencakup lebih luas gitu cakupannya ketika Islam berbicara hak dan batil gitu, tidak hanya berbicara HAM saja gitu. Jadi sampai seperti itu
itu karena memang mempelajari Al-Qur'an dengan roib itu. Jadi roib itu wa nafyu roib didu idzu wa syaqu al yakin. Jadi harus mendatangkan keyakinan. Fahadzal kitab, maka kitab ini mustamilun ala ilmil yakin. Harus dia itu mencakup, membawa kepada ilmu yakin, al-muzili lisyakki wa roib, yang menghapuskan keraguan-raguan. Hadhihi qaidatun mufidatun anna nafya al-maqsuda bihi al-madhu. Jadi justru karena Al-Qur'an ini dia itu mendatangkan keyakinan, maka dia itu justru harus al-madhu. Al-madhu teh jadi memuji gitu. La budda an yakuna mutadamminan, mesti dia itu harus memuat lididdihi kebalikannya, wahwa al-kamalu. Jadi karena memang Al-Qur'an ini tadi kata Allah la raiba fi, maka kita buktikan benar tidak bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, berarti harus sempurna. Al-kamalu harus ada kesempurnaannya. Li'anna nafya adamu wal adamul mahdu la madhu fihi. Karena meniadakan ketiadaan itu wal adamu al mahdu itu berarti maksudnya itu murni, murni padanya, pada pemahamannya, jadi betul-betul sempurna gitu. Falama istamala alal yakini, maka manakala mencakup kepada keyakinan, wakanatil hidayatu la tahsilu ila bil yakini, dan hidayah itu pasti itu akan datang, dan hidayah itu tidak akan sampai kecuali dengan keyakinan. Sampai kapanpun ketika kita mempelajari Al-Qur'an berdasarkan tuduhan gitu, diajar Al-Qur'an nama gitu di pesantren gitu, tapi hati nate roib gitu, tidak mau untuk mengamalkan, tidak tahu untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya itu tidak akan mendatangkan ketakwaan gitu, tidak akan mendatangkan hidayah gitu, karena hidayah itu harus datang dari keyakinan gitu. Makanya ketika ada orang-orang yang memang banyak itu di pesantren, 6 tahun 9 tahun di pesantren, tapi tidak mendatang asa sateka rasa Islam nate gitu, ongko masantren genap tahun 8 tahun tapi dina kalakuan seperti ini gitu. Itu berarti ketika dulu belajar khususnya terkait ke-Al-Qur'anan ataupun ilmu-ilmu kepesantrenan yang lain, itu berarti dia tidak menghadirkan keyakinan di sana gitu. Roib di sana itu bukan berarti ragu, ada matak diajarkan berarti teragu, tapi justru roib di sana dalam konteks tersebut berarti jadi memilih-milih, nu ieu diamalkeun, nu ieu henteu gitu, nu ieu dipahami, nu ieu henteu, nu ieu dianggap penting, nu ieu henteu. Jadi terus seperti itu gitu. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an itu harus memang sempurna gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu teh yang fisilmi kafah gitu. Jadi betul-betul sempurna gitu, menyeluruh ketika memahami ajaran Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW gitu. Nah, ketika mempelajari ilmu-ilmu agama tidak dihadirkan rasa untuk penasaran untuk membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, maka hal tersebut akan menjauhkan dari hidayah. Nah, justru hidayah itu datang ketika seseorang itu betul-betul dalam membaca literatur agama, kemudian dia mencoba untuk mengamalkannya gitu. Makanya Bapak Ibu jangan aneh ketika berhadapan dengan orang, kenapa dia itu padahal lulusan pesantren, ketika jadi politikus rasa keislamannya itu hilang gitu. Justru malah membela yang zalim, membela yang tidak benar, membela kepentingan oligarki misalkan mau diurang mah gitu. Jangan heran gitu, karena ini sudah dikabarkan sendiri oleh Al-Qur'an gitu. Ketika seseorang itu roib dalam membaca, khususnya membaca Al-Qur'an, tidak akan mendatangkan hidayah. Justru hidayah itu datang ketika betul-betul diyakini gitu. Nanti ada keyakinan kanu goib, jadi paripurna gitu. Dina sholatna yakin, dina kepada hal-hal yang goib dahulu, sekarang yakin. Kalau sekarang kan sampai ada yang mengatakan Nabi Ibrahim teh eueuh gitu. Jadi Al-Qur'an berkata Ibrahim itu dusta gitu. Tidak ada jejaknya gitu. Menurama jadi prasastina teh aya gitu. Karena memang tidak ada gitu. Prasasti Nabi Ibrahim teh naon kan satu dalam ilmu sejarah modern
satu tokoh bisa dibuktikan ada atau tidak, atau satu cerita lah gitunya, misalkan kampung atau suku ada tidak, harus ada penemuannya gitu. Sunda disebut ayah Sunda teh karena ada gitu, ada tulisan-tulisan, dokumen-dokumennya, prasasinya ada gitu. Jawa ayah gitu. Dari Nabi Ibrahim sampai disebutkan seperti itu, padahal anu nalitina dia muslim gitu, diajar Al-Qur'an, tapi sampai bisa berkesimpulan seperti itu karena dia mempelajari Al-Qur'annya itu roib. Ini konteksnya dalam membaca Al-Qur'annya itu dengan menghadirkan keraguan, bukan menghadirkan keyakinan gitu, bukan dengan pembacaan iman gitu. Jadi makanya para ahli ilmu Islam hari ini yang membedakan pembelajaran Islam di Timur Tengah, di kita gitu, di dunia Islam, dengan pembelajaran Islam di Barat, itu satu, menghadirkan imannya gitu. Ketika seseorang itu studi Islamna diajarna kepada orang Barat itu maksudnya yang bukan Islam gitu, non Muslim, ya dia tidak akan mendatangkan iman. Kan bedanya gitu ketika Bapak Ibu belajar Al-Qur'an dengan ulama, dengan kiai gitu, dengan ustadz gitu, kan dihadirkan iman teh kan gitu. Nah, ketika mahasiswa yang justru studi Islamnya keluar gitu, diajar Islam nanti kan lain orang Islam kan, itu sudah tidak otoritatif sebetulnya kan, seperti itu teh. Nah, itu tidak dihadirkan keimanannya, hanya diajarkan cek Islam ya hukum ya sebatas itu saja gitu, tidak dihadirkan pemaknaanna, hikmahna teh naon gitu, samarohna teh buahna teh gitu, jadi akhlakna teh seperti itu, tidak dihadirkan hal-hal seperti itu, sehingga datang dari ke negerinya itu justru malah memberikan gagasan atau ide mendekonstruksi Al-Qur'an, mendekonstruksi hadis Nabi. Jadi merubah gitu, dekonstruksi merubah, mencoba untuk menggagas ulang gitu, bahwa Al-Qur'an harusnya seperti ini, tan ayat ieu kuna dirubah jadi kieu gitu. Ayat-ayat tentang hukum cambuk, hukum rajam, hukum potong tangan, dan jangan diberlakukan lagi karena sudah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat modern. Jadi sampai seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu dihati-hati oleh kita. Makanya di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa ketika seseorang itu belajar kan gitu. Kayak belajar itu harus tahu karakteristik guru nate saha gitu. Jangan sampai seorang itu belajar tak apal itu guru nate lulusan mana gitu. Jual diundang we sinang ngaji di Al-Hadi gitu. Tak apal lulusan di mana gitu. Terjelas gitu lulusan nate. Kudu jelas gitu eta teh gitu. Nu diundangnya mah dalam konteks ngaji misalkan harus jelas ya dia lulusan di mana, diajar nate ka saha we. Kudu jelas eta teh gitu. Jangan sampai pas diundang di mana ieu teh cenah pada KM terang dari mati iya cenah saur iya, wah bahaya gitu, harus tahu gitu, nu jelas gitu. Sama ketika seorang putra putri lah Bapak Ibu ketika mau masuk kampus teh kudu apal gitu, eta teh kampus teh kumaha di jerona teh dosen teh saha wae gitu. Jangan sampai asupun da ieu cenah alus di data juga kampus nomor 1 di Indonesia, asupun karena teh guru-gurunya itu justru malah membuat pikiran-pikirannya keblinger gitu. Jadi asalna di jilbab dilepas jilbabna gitu, asalna meureun lalaki teh teu ditatoan jadi ditato, jadi masalah kan gitunya. Makanya diatur ya, bahkan oleh Syekh Ibrahim Burhanuddin Az-Zarnuji gitu. Nah, kitab Ta'limut Ta'lim ini kitab yang sampai dirujuk gitu sebagai kitab buku etika gitu, buku moral oleh Barat juga, di Universitas Barat dipakai gitu, di bab moral akhlak nama gitu, tata keramana, apalagi di dunia kita sangat dipakai itu, sampai di dalam kitabnya itu dikemukakan gitu. Tamun erek diajar kudu boga guru teh ciga kieu sampai dibahas gitu. Sampai dibahas sampai sedetail itu gitu. Karena memang penting kan gitu. Jangan sampai kita itu belajar Al-Qur'an bukan dari sumbernya ya gitu. Ini bahaya juga gitu. Diajar Al-Qur'an tapi kanu ahli sosial gitu. Nanti corak Al-Qur'annya itu akan banyaknya terkait sosial. Kan aya penafsir Al-Qur'an sampai tafsir nanti berjilid-jilid banyak gitu Pak. Sajilid nanti dugi ka 1000 2000 halaman. Ngaran tafsir nanti tafsir Fahru Razi nu ngarangan nanti dia ulama
tahun abad berapa lah, 6 atau 10 Hijriahan. Kata para ulama kan ketika mengomentari tafsirnya, tafsir yang ditulis oleh Imam Fakhrur Razi, seorang ulama, ahli bahasa, ahli filsafat, dia kata para ulama, tafsir yang ditulis oleh Fakhrur Razi adalah tafsir yang sangat komprehensif, yang luas sekali bahasanya, tapi tidak ditemukan pembahasan terkait tafsir di dalamnya. Tapi itu kitab tafsir gitu, padahal tafsir Al-Quran, tapi kata para ulama tidak ditemukan di dalamnya itu terkait pembahasan tafsir. Jadi loba ting ngabahas filsafatna gitu, logikanya yang terlalu banyak. Karena tadi kan satu persoalan kan gitu. Ketika ingin menghadirkan tafsir gitu, tafsir Al-Quran, tapi justru yang dibahas bukan Al-Qurannya, logikanya gitu. Jadi itu jadi ngabahas ilmu logika. Tapi kan ketika kata Muhammad Abdul Rashid Ridho, seorang muslim yang menjadi rujukan umat muslim yang reformis seperti di kita di Persatuan Islam, di Muhammadiyah gitu. Muhammad Abdul dan Rashid Ridho kan bilang ketika Al-Quran itu dihadirkan itu harus dari dasarnya itu sebagai hudal linnas dan rahmatan lil alamin. Jadi menghadirkan tafsir Al-Quran itu pertama-tama seorang mufasir atau seorang mubalik ustadz harus memahami dulu bahwa tujuan pokok Al-Quran itu kan hudan linnas, jadi petunjuk. Jadi ketika ngebahas Al-Quran nunjukkan gitu, ngarahkan gitu. Jangan sampai ketika membahas Al-Quran tidak ada pengarahan gitu, ngebahas hukum-hukumnya hungkul, tidak ada hikmah di dalamnya, akhirnya tidak tahu gitu maksud daripada tujuan ayat tersebut gitu. Nah, makanya tafsir-tafsir kontemporer atau tafsir modern hari ini itu selain daripada menyuguhkan itu artina ieu Alkitab ieu roibata ieu artina, tapi justru nanti dikembangkan itu dibahas tujuan maksud ayat ini gitu. Jadi karasakan ke orang gitu, Al-Quran sebagai hudan nate gitu, Al-Quran sebagai petunjuknya itu gitu. Tidak sampai seperti yang tadi disebutkan, ngabahas tafsir, ngabahas Al-Quran, tapi tidak ada muatan agamanya di dalamnya. Kan itu jadi persoalan oge. Nah, ini barangkali sepenggal mungkin pembahasan dari ayat 1 sampai 2,5 gitunya, ayat 2 belum semuanya. Mudah-mudahan insyaallah nanti di Ahad di bulan depan kita bisa melanjutkan lagi pembahasan tafsir Al-Quran ini. Demikian barangkali, apabila tidak ada pertanyaan, maka kemana Pak? Ya jilbabnya. Ya. Quraisy Shihab itu pertama sebelum menjawab pertanyaan apakah tafsir Quraisy Shihab bagaimana kedudukannya bagi kita sebagai muslim, sebelum menjawab ke sana perlu diketahui bahwa Quraisy Shihab itu mufasir nomor 1 di Asia Tenggara gitu. Jadi mun di Mesir aya nomor hiji nate Syekh Dusaita rektor Universitas Al Azhar gitu. Ta Quraisy Shihab nomor 1 di Asia Tenggara. Can aya nu ngelehkeun eta teh gitu. Belum ada yang mengalahkan dari bab kepakarannya dalam utama pakar pisan gitu dina bab Al-Qur'an gitu. Secara studi nage S1, S2, S3 di Mesir, Pak. Di Mesir. Ini ketika seseorang dia sampai menamatkan gitu kuliah di Mesir eta teh bukan orang sembarangan gitu. Karena di Mesir itu ketat gitu. Dia itu pola belajarnya itu hafalan gitu, hafalan dihafal, sagalanya dihafal gitu, teks dihafal, teks nu baik Quran atau di luar Quran dihafal. Orang yang S1 sarjana di Mesir itu belum tentu bisa melanjutkan S2 ke Mesir gitu, S3 ke Mesir belum tentu gitu. Bahkan apalagi jika saya gitu sekolah di Ciganitri di Persis, S1-na didinya, S2 ke Mesir, wah ditolak pasti, moal bisa gitu. Nu di Mesir nawe pasti rata-rata pasti ditolak gitu. Yang dari luar S2 ke Mesir pasti ditolak. Itu harus dari S1 di Mesir, S2, S3. Jadi secara pendidikan nama Ahlussunnah, ada orang Sulawesi kan, di Sulawesinya dia itu
Ahlussunnah kan gitu. Cuman memang rata-rata di Mesir itu dia terbuka gitu. Tongboro seperti Profesor Quraisy Shihab itu, tapi seperti rektor-rektornya itu terbuka terhadap pemikiran Syiah gitu, pemikiran-pemikiran yang bersebarangan dengan Islam gitu. Cuman memang dalam tanda kutip yang diambilnya itu yang manfaatkan gitunya. Umar bin Khattab wae kan kantos nyarita kalau memang di musuhku itu ada kebaikan, aku akan ambil itu gitu. Jadi hikmah jang urang mah gitu. Nah, kita mah gitu kan. Itu akhlak kan, akhlak Islam itu juga gitu. Ka Syiah terbuka sampai seperti itu. Ka pemikiran non muslim yang lain terbuka gitu. Cuma nanti dielaborasi dengan pemikiran-pemikiran yang memang sudah didapatkan dan ada di dalam Islam. Tafsirnya itu tafsir yang simkuring kan tafsir Indonesia nya kurang lebih lah tos belum beres gitu teu hatam, cuman dibaca semua gitu. Jadi saya kalau misalkan membaca tafsir pasti tidak hanya satu buku gitu. Saya pasti ti Buya Hamka baca, di tafsir Persis Tengku Hasbi Asidiki baca, terus dari Ahasan Al-Furqan baca, iya baca, termasuk Profesor Quraisy Shihab baca. Saya membandingkan karena memang kan studi saya di Quran dan tafsir. Tafsir yang memang betul-betul enak dibaca gitu, menyeluruh Quraisy Shihab gitu. Terkait memang pembahasan di dalamnya ada jilbab itu tidak wajib gitu, hanya sebatas produk budaya Arab. Itu pemahaman yang terjadi di ulama-ulama Indonesia pada tempo dulu Pak gitu. Tongboro Quraisy Shihab gitu. Tengku Hasbi Asidiki, Buya Hamka ti Muhammadiyah gitu pemahamanna teh gitu. Makanya istri-istrinya itu tidak ada yang dikerudung ciga istri abi dikerudung nepi ka ditu ciga ibu-ibu ayeuna dikerudung, tidak ada. Pasti kan nyapunya mun ningali foto jadul ning. Ninggal foto jadul si kerudung nanti kitu we hungkul ning. Nya kerudung kan sebut lagi bukan hijab gitu. Sakitu hungkul. Ya we si naon ieu teh rambutnya teh katinggal kan gitu. 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 Karena memang pemahaman di zaman itu gitu bahwa nya hijab teh tidak ada, apalagi kan di surat An-Nurnya itu wal qawaidu minan nisa illati la dan sebagainya itu kan wa ayastafifna khairul lahun, lamun memang ingin menutup aurat maksudnya nutupan jilbab sampai ala juyubihin sampai menutupi dada itu lebih baik untuk kalian, untuk al-qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan, untuk ibu-ibu yang sudah sepuh gitu. Tajang ibu-ibu yang sudah sepuh mah boleh tidak dijilbab, da moal pikabitaeun gitunya, punten moal pikabitaeun gitu, beda dengan gadis kan gitu. Karena ada ayat itu, takkan ketika ada ayat tersebut pemahaman itu pasti berbeda gitu. Ada yang memahami jang gadis mah wajib, jang ieu, ada yang seperti aya nu ngabawi teh berarti mendatangkan pemahaman bahwa memang jilbab teh seperti ari urang mah kan jelaskan di Dewan Hisbah gitu, bahwa memang menutup kepala untuk wanita itu kan itu aurat kan gitu, kudu ditutup gitu. Yang terbuka itu jelas dari hadis Nabi kan telapak tangan dengan muka kan, muka lagi ka dieu kan sampai ada yang sampai ka dieu kan, ternyata pemahaman kan padahal si tiungna teh ka dieu geuning pas sok aya nutupan ieu dagu kan gitu nya, make muka lagi di ka dieu keun nya, da ieu cenah aurat ieu na kan, justru muka teh kan ka dieu kan gitu. Itu kan pemahaman kan gitu. Dan itu harus dihormati gitu. Matana kan setahu saya mah putrina teh rata-rata di jarilbab kecuali Najwa Shihab gitu. Karena memang kekeh kanu pemahaman eta, jadi produk budaya. Nyata gitu, nyatalah mun urang mah lah. Da disebut kekurangan sanes da pemahaman di Persis ge kan Ahasan teh. Ahmad Hasan teh guru tokoh utama Persis teh istrina makan iya bukan ini gitu. Kalau tidak salah Ustadz Abdurrahman juga kan istrinya kan cuman segitu gitu, tadi jilbabkan. Tapi perlu di cross check gitu maksudnya. Cuman itu pun saya tanyakan itu ke Profesor Jajang gitu. Itu kan guru besar tafsir yang Quran di kalangan kita di Persatuan Islam gitu. Dan itu di pemahaman ulama-ulama zaman itu gitu, zaman pedawe anak Quraisy mah aya keneh kan gitu. Termasuk dia kalangan zaman tersebut memang memahami ayat jilbab nanti gitu. Beda jeung ayeuna kan nama
wajib itu, bahkan kan wajib di niqab gitu, di cadar gitu, sampai seperti itu gitu pemahamannya. Eta mah jadi pemahamannya jang urang yang memahami ayat tersebut wajib jilbab, yaitu kan jadi kekurangan gitu jang urang mah. Cuman secara menyeluruh tidak ada penyimpangan dalam tafsirnya gitu. Justru lebih jadi enak gitu dibaca, mengarahkan hudan linnas nanti petunjuknya itu terasa gitu. Walaupun memang bagi kita eta gitu ada hal-hal yang memang berseberangan lah dengan pemahaman kita, tapi bukan berarti gitu bukan berarti kita menolak itu. Dari bedana urang Persatuan Islam karena memang organisasi modern gitu, kita itu tidak menolak pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan kita, tidak gitu. Justru Persatuan Islam dari dulu itu dia membaca literatur manapun kan untuk nepi ka di Persatuan Islam mah ka komunis wae dibahas. Itu berarti kan ngabahas komunisnya maca gitu. Karya kapitalis Karl Marx nanti dibaca gitu. Judul eta teh judul bukunya itu pasti dibaca gitu. Ulama-ulama Tengku Hasbi gitu, Asidiki dari Dewan Hizbah Persatuan itu kan maca eta teh dibaca hal-hal tersebut. Jadi tidak alergi. Beda dengan punten gitu, beda dengan beberapa inilah dari ormas yang lain gitu. Rada berat nyebutkeuna dari ormas yang lain gitu. Yang memang ketika ada ormas dan kelompok yang lain ada pemahaman yang berseberangan gitu, sampai kan dikatakan tong jangan belajar ka dieu sebutna teh jadi subhat, yang pertama subhat, ustad subhat, ini subhat, sampai seperti itu kan orang makan tak gitu. Persatuan Islam gitu. Persatuan Islam membaca, kita karena organisasi modern segala apapun dibaca, tapi aya bentengna lah gitu, orang mah ngabedakeunna gitu. Saya bisa menjelaskan, ngajelaskan tafsir As-Sa'di nama dengan sakitu-kituna tuh pada tepatnya kan bisa dikembangkan tuh karena membaca dari literatur yang lain gitu. Nah, itu justru tadi sana gitu pemahaman di Persatuan Islam itu bahwa tidak alergi gitu dengan pemikiran-pemikiran yang berseberangan, asalkan disampaikan argumentatif. Di Dewan Hizbah masuk daek tanggung jawab, maca kita kudu tanggung jawab, kudu siap menyampaikannya dengan tanggung jawab gitu, tahu apa yang disampaikan sok sampaikan gitu, dan siap untuk dikritisi. Eta bedanya organisasi modern dengan tradisional gitu. Makanya secara isi tafsir tidak ada penyimpangan, hanya memang perbedaan fikih. Eta fikihnya bukan penyimpangan gitu bagi saya mah. Itu perbedaan fikih karena memang ulama-ulama kita saja di Persatuan Islam tempo dulu generasi awal, di Muhammadiyah tempo dulu generasi awal tak pemahaman terhadap jilbab itu seperti itu. Makanya melihat versi istrinya juga pada waktu itu kan kerudungnya sakitu. Kadi-kadi gitu ke zaman-zaman masuk mulai 50 tahun ke atas 1950 ke atas mulai kan jilbab nanti rada kitu tak versi cerita jadi aya kadieu lah gitu, aya naonnya hilap namina teh kadieu gitu. Jadi si tarang nanti ditutupan ini nya ibunya di ngangge naon lah hilap ciputnya kadieu ciput nanti gitu. Ke sini kan gitu. Tak sebelum-sebelumnya gitu. Jadi melihat di Persatuan Islam ada pemahaman seperti itu di tempo dulu gitu, itu kan berarti perbedaan fikih gitu. Tong borok itu Pak Ahmad Hasan itu membolehkan meminjam ke bank gitu kan, orang mainnya minjam ke bank teh kan riba dihukumnya kurang makan gitu. Ahmad Hasan mah boleh gitu, nah kan antaro dieun gitu. Sama-sama ridho kan pas keur nginjem ka bank teh aya tanda tangan urang apal gitu, itu apal pada apal ridho gitunya matak di tanda tangan teh boleh gitu. Ahmad Hasan sampai seperti itu rek disebut sesat nih gitu, wah moal meureun saha urang kan gitu. Jauh gitu pemahaman keilmuan dari beliau sebagai tokoh guru utama di Persatuan Islam. Tapi kan itu masuknya itu dalam ranah fikih gitu. Jadi hari furu'iyah fikih mah jadi memang betul-betul luas gitu. Dan ketika banyak pemahaman-pemahaman dalam fikih itu disikapi oleh kita sebagai alternatif gitu. Alternatif itu. Satu sisi ketika bisa mengerjakan ia konsisten dengan ini, tapi ketika pada waktu tidak bisa mengerjakan itu jadi alternatif lah gitunya. Dipandangnya sebagai alternatif, bukan sebagai sesat menyesatkan bid'ah dolalah dengan
sunnah, bukan dipandang seperti itu, tapi memang dipandang sebagai keluasan khazanah pemahaman Islam gitu. Makanya kan di ahad keopat kan orang kan ngabahas hadisnya Bulughul Maram gitu, fikih gitu. Jadi ketika membahas fikih itu nuansa yang didatangkan itu bukan nuansa bid'ah, membid'ahkan, ya bukan gitu. Justru itu ketika dibahas itu supaya jadi literatur gitu, khazanah tambahan tah di fikih itu, di mazhab ieu kieu, di mazhab ieu kieu itu berkembang da pemikiran beda kan gitu. Mun ceuk ustad-ustad saya di Pajagalan makan sok ya ustad nyarios bala-bala cenah, sok di pikiran antum naon nyerebutkeun santri teh abi mah wortel nu ieu naon ieu mah terigu nu ieu mah ieu beda-beda kan cenah, kan disebut bala-bala teh henteu hiji cenah gitu. Itu sama gitu ketika membahas satu persoalan, ketika metodologinya berbeda menghasilkan istinbat hukum yang berbeda eta hungkul gitu. Tapi sama-sama argumentatif, aya dalilna gitu. Hanya pemahaman yang timbul berbeda gitu. Itu hal yang biasa lah gitu dalam bab fikih. Jadi tenanawan gitu, aman gitu. Tafsirnya bahkan dianjurkan oleh saya kalau Bapak bisa membeli kitab tafsirnya, ada sebenarnya 7 atau 9 jilid gitu, 30 juz, itu dibeli dibaca. Itu luar biasa gitu, isinya itu mendalam gitu, karena memang pakar ahli di bidangnya gitu. Bahkan rujukan-rujukan mahasiswa dosen yang mengajar tafsir Quran gitu, di saya juga sama di Ciganjur itu pasti Quraisy Shihab gitu, karena mendalam sekali ilmunya. Tak can aya nu ngelehkeun gitu, di versi kita can aya nu ngelehkeun gitu, masih sangat jauh gitu, karena memang secara pendalaman ilmunya eta gitu, S1 S2 istilahnya di Mesir gitu. Sama seperti mun di urang mah jangan diragukan jika mun di Salafi mah ieu nya Ustaz Khalid Basalama itu kan S1 S2 silut di Madinah gitu, Ustaz Firanda S1 S2 silut di Madinah. Kan dari urang sok di ieu nya harus sertifikasi heula naon MUI teu di sertifikasi atuh eta mah di Madinah 3 tahun gitu. 3 tahun tilu jenjang kan, S1 S2 S3 gitu. Jangan disertifikasi sudah matang gitu ilmuna. Sama yang di Mesir 3 jenjang S1 S2 S3 sudah matang gitu. Jadi betul-betul secara biografi, histori saja memang terbukti otoritatif, secara ilmu nage mendalam gitu. Jadi betul-betul membahas secara luas dalam bab Al-Qur'an. Jadi pemahaman Al-Qur'annya teh tidak setengah-setengah gitu. Sangat baik sekali. Gitu Panginten. Karena dijawab panjang lebar teh margi memang nya kedah dijelaskeunna kitu gitu. Da pami ngajelaskeun langsung saklek tenan naon itu jadi bisa jadi fitnah ke abina, karena memang masih tabu di sebagian orang Persatuan Islam gitu ngabahas Quraisy Shihab teh gitu. Di sebagian lagi sudah tidak tabu gitu, tapi kebanyakannya kan masih tabu, masih menganggapnya eta nganggapna teh jadi sesat, jadi rada ya itu yang terlalu ekstrim gitu. Justru itu adalah perbedaan fikih gitu, pemahaman. Makanya diberikan contoh-contoh di Persatuan Islam saja seperti ini, Muhammadiyah seperti ini sebagai pembanding gitu, bahwa hal tersebut biasa gitu, pemahaman seperti itu biasa gitu. Cekap Panginten aya deui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.